Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur wa khalaqal insana fi ahsani taqwim wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayah. Yang saya hormati Mudir Ma'had Sains Al-Islami Lil Muhammadiyah Ustadz Farroni, dan juga Kepala Sekolah Ustadz Sunardi beserta jajaran asatid asatidah, wali santri baru, dan juga anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat datang di pesantren Sains Trensains. Ada informasi yang belum disampaikan tadi oleh Ustadz Roni maupun Ustadz Nardi. Trensains telah berusia 10 tahun. Sekarang santri baru adalah angkatan ke-11. Sebagai satu lembaga pendidikan, sebenarnya Trensains masih tergolong sangat muda. Tetapi alhamdulillah tahun kemarin Trensains meneguhkan diri sebagai SMA dengan nilai UTBK tertinggi di Kabupaten Sragen. Dan tahun ini saya merasa bahwa sebagian besar yang diimpikan oleh Trensains itu juga tercapai, karena data terakhir hingga kemarin dari Zolet Generation, yaitu generasi Trensains angkatan ke-8 ya. Dari total santri berapa Ustadz Roni, Ustadz Nadi? 85, 40-nya itu diterima di PTN. Diterima. Dan itu distribusinya sudah mewakili apa yang saya impikan sejak awal. Jadi ada yang masuk ITB, UI, UGM, IPB, ITS, UNER, UB, Undip. Ya, kurang di Unhas dan USU. Itu. Ya. Itu kalau zaman saya dulu ketika SMA ada 10 PTN terbaik di Indonesia. Nah, ini semua sudah ditembus oleh Trensains. Sampai beberapa angkatan ketika belum ada yang tembus Trensains, saya masih galau. Karena saya adalah alumni ITB. Jadi masuk manapun kalau belum ada yang masuk ITB, belum saya anggap berhasil. Ya. Itu. Boleh berbagai sistem perankingan menempatkan UI atau UGM. Tapi di depan anak-anak SMA, ITB lah yang terbaik.
itu adalah fakta sosiologis. Ya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi itu data terbaru yang perlu saya sampaikan, yang harusnya tadi juga sudah disampaikan ya. Baik, sekarang saya akan memperkenalkan apa itu Transcend dalam waktu yang cukup singkat ya. Transcend itu adalah proyek peradaban. Ya. Jadi ini adalah ini adalah pesantren yang sangat serius. Sekolah yang sangat serius. Bahkan secara teoritis ini adalah pesantren dan sekolah paling sulit di muka bumi. Ya, mengapa? Karena selain belajar matematika, IPA, tentu bahasa Inggris sudah standar, itu juga harus belajar bahasa Arab. Ini beratnya. Plus filsafat. Nah, tidak ada sekolah SMA diajari filsafat kecuali di Transcend. Ya. Nah, jadi ini proyek peradabannya di situ. Berangkat dari kenyataan bahwa ilmu pengetahuan sekarang ini berkembang sedemikian pesat. Salah satu perkembangan itu ditandai dengan hancur leburnya kota Hiroshima. Ya, jadi hancur leburnya Hiroshima itu justru menandakan kemajuan sains. Mengapa? Karena gagasan yang semula dikembangkan oleh Syekhul Al-Mukarram Albert Einstein, ya, itu kemudian dimodifikasi menjadi bom atom dan diledakkan di kota Hiroshima dan Nagasaki karena frustasinya sekutu yang dipimpin oleh Amerika terhadap kedikdayaan tentara Jepang. Bom atom dijatuhkan dengan formula terkenal EMC kuadrat. EMC kuadrat itu kependekan dari bahasa Jawa, endas mumet, cekot-cekot. Karena saking sulitnya ya teori atom itu. Nah, itu Hiroshima luluh lantak. Nah, kemudian kemajuan berikutnya adalah dibangunnya laboratorium yang berada di bawah permukaan tanah sedalam 100 meter, lalu kelilingnya itu 27 km. Jadi kalau ada di Hiroshima, kalau ada di Sragen, maka gunung apa itu? Itu akan gunung Kemukus itu akan dikelilingi oleh itu. Sehingga kemudian penghuninya pergi. Ya, karena takut radiasi dari partikel-partikel yang ditembakkan di dalam Large Hadron Collider. Jadi ini adalah gambar ya penumbuk hadron yang besar di Jenewa, Eropa. Kita bisa lihat ini ya, ini orangnya nih. Kecil, tambak kecil. Jadi ini kelilingnya 27 km. Dibangun konsorsium 11 negara kaya di Eropa. Karena kalau satu negara itu nggak sanggup bikin itu. Nah, kemudian yang lain, ini adalah lab yang lain. Yang menarik, ini lab itu namanya Super Kamiokande, berada 250 km barat laut Tokyo. Lab ini ada pada kedalaman 1000 meter di bawah permukaan tanah. Jadi kalau tadi 100 meter di bawah permukaan tanah dengan keliling 27 km, ini sekarang 1000 meter di bawah permukaan tanah. Ya, itu. Nah, kemudian di Amerika, lab yang serupa menembakkan partikel dari Illinois, ya, kemudian ditangkap di South Dakota, itu jaraknya itu 1300 km. Ya, untuk menembakkan partikel yang namanya neutrino. Itu tadi lab-lab di bawah permukaan tanah. Kemudian tahun 90, April 1990, itu diorbitkan teleskop ruang angkasa yang namanya teleskop Hubble. Teleskop ini kalau diberdirikan dari gambar ini ya, itu 13,6 meter tinggi gedung lantai 2 begitu ya. Dibangun dalam waktu 20 tahun, melibatkan 10.000 ilmuwan dan insinyur di Amerika. Menghabiskan anggaran $2 miliar. Ya, $2 miliar. Tolong, karena kalian santri pilihan, $2 miliar itu berapa rupiah?
Anak-anak santri baru, langsung diberi pertanyaan. 2 miliar dolar itu berapa triliun? 28 triliun, itu hanya untuk sebuah teleskop. Nah, kita baru punya teleskop yang senilai 60 juta. Itu computerized. Ya, Jupiter bergerak bisa diikuti oleh teleskop kita. Selamat datang ya di Trendsen yang punya teleskop computerized. Nah, karena teleskop ini maka kemudian surah Ar-Rahman ayat 37 ya, fa idzan saqqatis sama'u ya fakanat wardatan kaddihan, itu mulai bisa dipahami. Sebelumnya ayat ini gelap karena bercerita tentang langit pecah lalu diumpamakan seperti mawar yang berpendar. Ya, langit hubungannya dengan mawar. Apa ya? Kan nggak nyambung. Langit kok dengan mawar? Kenapa kok nggak dengan bunga melati? Ya, melati kan ada lagunya, melati dari Jayagiri. Kalau mawar apa lagunya? Ya, ini, ya. Nah ini baru bisa dipahami setelah teleskop Hubble memotret. Ya, jadi teleskop Hubble itu mengorbit pada ketinggian 570 km dari bumi. Jadi tidak berdiri di bumi. Nah, itu luncurkan 1990, ilmuwan nggak puas. Ya, karena jangkauannya hanya 5 miliar tahun cahaya. Padahal usia jagat raya kita itu 13,7 miliar tahun. Jadi buat lagi teleskop yang lebih dahsyat 6 tahun kemudian, 1996, dan diluncurkan 25 Desember 2021 tahun lalu. Itu, ya, menghabiskan anggaran 10 miliar dolar, 5 kali lebih banyak. Kalau teleskop Hubble diorbitkan pada jarak 570 km, sehingga ketika ada kerusakan masih bisa diperbaiki, teleskop James Webb yang baru itu berjarak 1,5 juta kilometer dari bumi. Jadi 4 kali jarak bumi bulan. Maka kalau rusak nggak bisa lagi diperbaiki karena orang belum mungkin untuk bisa ke sana. Makanya dipastikan aman dulu sebelum diorbitkan, dan karena itu juga biayanya kemudian membengkak. Tahun 2021 yang lalu IBM merilis chip ya ukuran kuku ini yang berisi 50 miliar transistor, sehingga transistornya itu berukuran 2 nanometer. Jadi ibu bapak kalau berasal dari desa yang masih suka berbicara tentang makhluk gaib jin, sekarang makhluk gaibnya diubah menjadi transistor berukuran 2 nanometer yang kemudian didelep-delepno ke dalam kuku, ya di situ ada 50 miliar transistor. Akal orang awam pasti nggak nyambung ini ya. Mana mungkin ada chip gitu. Tapi itulah yang membuat piranti kita, HP kita itu sekarang bisa mengeksplor gambar sedemikian rupa. Itu karena transistornya itu makin kecil. Dan yang terbaru adalah itu adalah ChatGPT. Itu mesin yang super cerdas. Kita bisa bertanya apa saja pada mesin ini, bahkan mungkin juga tentang calon pasangan kita di masa depan. Ya pasti diawur karo ChatGPT. Ya, toh kita juga ya mau disebut siapa saja kan juga ya kita pasrah aja gitu kan ya. Lek cocok ndungone kenceng. Lek gak cocok kemudian dungo penolakannya juga kenceng, begitu ya. Nah, kira-kira begitu. Ini ChatGPT yang mau nggak mau harus merubah nanti pendekatan pembelajaran kita, begitu. Ya, ini ChatGPT. Nah, ya itu gambar di sini. Itu artificial intelligence. Ya, nah ini rekayasa genetika. Jadi sekarang ibu-ibu yang mandul atau hewan ya direproduksi tanpa pertemuan induk jantan dan induk betina. Inilah yang namanya cloning. Jadi ilmu ini bidang biologi. Kalau tadi kan fisika, elektro, ya sistem informasi. Nah, inilah ilmu pengetahuan di luar. Sementara di kita, ya, ini potret kita, itu kenyataan kita Indonesia khususnya dan dunia Islam umumnya itu masih seperti ini.
jalanan kalau hari Ahad ini macet tentu. Ya, Malang, Jogja sebagai kota wisata itu jauh lebih macet ketika musim libur. Yang macet ya motor-motor gini. Ya, tempat parkir penuh. Tetapi sayangnya semua merek motor kita itu adalah berbahasa Jepang. Dan sejak tahun 2005 sampai 2019, hampir 100 juta unit motor terjual di negara kita. Ya. Mengapa? Karena kita memang sangat konsumtif. Anak SMP boleh naik motor, apalagi SMA. Di Jepang sampai SMA anak-anak nggak boleh naik motor. Nggak boleh naik motor. Kenapa? Motornya dikirim ke Indonesia. Makanya kemudian Indonesia generasinya jadi malas-malas, kurang struggle, manja. Itu. Yang mestinya kerja keras tapi justru naik motor. Itu. Bahkan tadi dihimbau, anak-anak kerja bakti di sini. Orang tua jangan kemudian delok anak ikon kerja bakti lalu berbes pilih apa? Banyumoto, milih Banyumoto. Jangan. Saya 5 tahun di Jepang. Ya, di Jepang itu setahun sekali di lab kami itu bersih-bersih. Yang bersih-bersih itu mahasiswa S1, S2, S3 membersihkan lab. Termasuk juga dosennya. Kerjakan sendiri apa yang bisa dikerjakan sendiri. Jangan biasa menggantungkan kepada orang lain. Jangan biasa menjadikan kita itu dependent. Biasakan mandiri. Nah, di sini juga dilatih tadi. Jadi orang tua ya yang mungkin putra-putrinya belum tahu tempatnya sendok, nanti di sini piringnya ambil sendiri, cuci sendiri, termasuk sendoknya. Ya, begitu. Nah, itu motor. Ya, mobil juga sama. Jalanan kita tol penuh, ya kecuali tol ke arah Surabaya. Sehingga kemudian saya tetap bisa melaju, ya kenceng begitu ya, karena sepi. Nah ini, ya 100.000 unit mobil terjual di negara kita, dan itu buatan orang asing, buatan Jepang, bukan buatan insinyur kita. Insinyur kita bisa buat apa, anak-anak, ya para santri baru, insinyur kita baru bisa bikin mobil cap jeruk. Ini made in Indonesia, asli ini. Ya. Nah, ini tantangan kita, tantangan kalian. Ya, ke depan Indonesia nggak boleh lagi hanya bisa membuat mobil cap jeruk. Kudu iso nggawe mobil tenanan. Ya. Kalau itu terkait dengan kebijakan politik, maka pemerintahnya harus ditekan. Ya. Supaya tidak terus-menerus import sehingga kemudian tenaga kerjanya menjadi tenaga kerja yang mubazir. Jangan, karena mubazir itu keluarganya setan. Jadi jangan mau kita menjadi keluarganya setan. Nah ini, ya. Nah kemudian di dunia internasional bahkan kita hanya punya beberapa pemenang hadiah Nobel. Ya. Abdul Salam dari Pakistan, pemenang fisika, pemenang Nobel Fisika 1979. Ahmad Zuhail, pemenang Nobel Kimia 1999, ini dari Mesir. Kemudian Maryam Mirzakhani, peraih medal Fields dalam bidang matematik 2014, ini dari Iran. Kemudian Aziz Sankar, peraih Nobel Kimia, ya, itu 2015. Yang menarik adalah para Nobelis ini sejak lulus S2 itu studi di Amerika, kecuali Salam itu di Inggris, dan menetap di sana. Sampai ada bagian yang sudah meninggal, sampai meninggal di sana. Tidak kembali ke negaranya. Nah ini tantangan. Jadi mereka tidak kembali ke Mesir, ke Pakistan, ke Iran, ke Turki, enggak. Kenapa? Nah ini ada atmosfer yang belum tumbuh di negara Islam khususnya. Ya. Nah ini tantangan kita. Nah, Transcend itu adalah pesantren genre baru, bukan pesantren salaf, ya seperti yang diwakili oleh pesantren Sidogiri, pesantren besar dan tua yang ada di kota Pasuruan, juga bukan pesantren modern, pesantren khalaf. Yang pesantren-pesantren ini telah melahirkan tokoh-tokoh nasional dalam bidang sosial politik keagamaan. Tapi belum ada di antara mereka yang kemudian menyadarkan bangsa ini untuk tumbuh menjadi negara industri, yang menyadarkan bangsa ini
supaya anak-anak mudanya berdiri di depan untuk mendapatkan hadiah Nobel. Karena itu tren sains lahir. Dan tren sains menawarkan dialektika antara agama dan sains, karena pada saat yang sama peradaban modern mengalami krisis, dan yang dituding sebagai biang kerok dari krisis itu tidak lain adalah sains itu sendiri, sains positivistik. Maka sains itu harus kita kritisi juga. Kita cintai tapi juga harus kita kritisi. Jangan sampai sains membawa kita kepada jurang kehancuran. Maka lahirlah tren sains, generasi pencinta Al-Quran dan sains. Ya. Anak-anak baru, tadi di depan ada tulisan Love, Quran, and Science. Coba diulang, coba dilafalkan anak-anak baru, putri, putra dan putri. Love, Quran, and Science. Ulang. Santri baru, Love, Quran, and Science. Ulang lagi, sekali lagi. Ini adalah Yale Trend Science. Jadi nanti siapapun asatid ya atau saya kalau nyebut Trend Science, maka kalian langsung membalas dengan Love, Quran, and Science. Tes. Ya. Uji coba. Siap? Diulang dulu. 1, 2, 3. Love, Quran, and Science. Ya. Siap ya? Trend! Kurang. Santri baru dulu ya. Allah Akbarnya jangan dulu ya. Sekarang yang original. Yang original. Ya, yang itu versi Indonesian Idol. Yang sekarang versi original dulu ya. Santri baru ya. Lang. Apa tadi? Love, Quran, and Science ya. Ya. Ulang. Trend! Iya, itu yel kalian. Ya, dan kalian, kakak kelas kalian akan merindukan itu. Yang udah lulus karena kalian nanti. Nah, jadi ini. Nah, tren sains sendiri itu berasal dari kata pesantren sains. Pesantren sains. Nah, gitu loh ya. Jadi pesantren sains, tren sains. Tren sains itu apa? Adalah generasi pecinta sains, generasi yang mempopulerkan sains di kalangan para santri. Itu adalah tren sains. Bukan sekedar sains masuk di dalam kurikulum pesantren, tetapi di dalamnya itu ada dialektika dan karena itu meniscayakan filsafat di dalam kurikulumnya. Ya, jadi ada pengantar filsafat di dalam tren sains. Supaya apa? Supaya dialektika itu mulai dikenal. Gitu. Nanti saya jelaskan apa contoh dari dialektika itu. Ya. Nah, tentang visi, ya, lahirnya generasi yang memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah, mencintai dan mengembangkan sains dan mempunyai kedalam filosofis serta keluhuran akhlak. Itu visi. Misinya, ya, menyelenggarakan apa itu? Program pendidikan yang menanamkan pemahaman dan kecintaan santri kepada Al-Quran dan hadis, kemudian menyediakan lingkungan bagi berkembangnya sikap ilmiah, berpikir logis filosofis, dan tanggap serta menyelami alam baik materi maupun imateri dengan berbagai fenomenanya, dengan imateri, ya, karena sains positivistik itu menolak yang transenden, yang imaterial. Dan yang ketiga adalah mengantar santri untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam bidang kealaman. Jadi kalian itu nanti lulus dari tren sains diarahkan masuk FMIPA, Fakultas Teknik, Medis, Kedokteran Farmasi dan sekitarnya, kemudian Agriculture. Kalau kalian mau masuk STAN, mau masuk Akpol, itu tidak diberi jatah SBMPTN, apa yang tanpa tes itu. Atau beasiswa yang lain, itu harus cari sendiri. Jadi di sini memang khusus itu, ya, memang khusus itu. Nah, ini berangkat dari buku saya, ya,
yang saya tulis tahun 2008, buku ayat-ayat semesta, kemudian nalar ayat-ayat semesta itu 2012 terbit. Metode Hikari itu terbit 2005, dan ini sempat saya presentasikan di beberapa negara. Yang kiri atas itu adalah itu di Brunei, kemudian kanan atas itu di Kuantan, Malaysia, kiri bawah itu di Perth, Australia Barat, kemudian yang kanan bawah itu di Paris, di Prancis. Ya, itu sudah saya presentasikan di beberapa negara. Dan buku ini juga sempat muncul di bazar buku terbesar di dunia, yaitu di Frankfurt. Itu. Ya. Jadi sekali lagi ini berangkat dari gagasan besar yang sudah saya tuangkan di dalam buku itu. Ya. Kalian nanti dapat bukunya dan itu kalian baca wajib. Nah, ini kita ingin mengembalikan kesempurnaan Islam, ya, yang diwakili oleh trilogi Tuhan, manusia, dan alam. Selama ini umat Islam itu hanya fokus pada persoalan-persoalan keagamaan, persoalan-persoalan atau masalah ketuhanan. Lupa dan abai terhadap persoalan alam, padahal di dalam Al-Quran itu ada 800 ayat tentang alam, dan itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Nah, karena itu ke depan umat Islam, khususnya santri Transcend, itu harus melakukan intensifikasi ngaji ayat-ayat alam maupun ngaji alamnya itu sendiri. Karena alam itu nanti akan memberi kekuatan material kepada kita. Ya. Jadi perang itu tidak cukup dengan doa, tapi kita harus mempunyai kapal selam yang canggih. Ya. Kita harus punya pelempar rudal yang anti radar, sehingga kemudian tidak deteksi radar, begitu. Ya. Kalau enggak, ya nanti kita akan terus menjadi permainan negara-negara besar, negara-negara maju. Tapi tentu ya karena dialektika ini membutuhkan Al-Quran itu tulis dalam bahasa Arab, kemudian sains itu dengan bahasa matematik, maka bahasa Arab dan matematik kalian harus bagus. Dan kesempurnaan ini juga diwakili dalam surah Fatir 27, 28, 29, yang takut kepada Allah adalah ulama. Ulama itu adalah mereka yang menegakkan sholat dan membaca kitabullah, kemudian berinfak, ini adalah relasi sosial. Kemudian di ayat 27-nya itu fenomena hujan dan gunung-gunung, itu adalah fenomena alam. Jadi ulama dalam perspektif surat Fatir 27, 28, 29 adalah mereka yang memahami hukum agama, hukum sosial, dan juga hukum alam. Nah, ini masih bisa kita kuasai sepanjang kita menerapkan kurikulum yang memang mendukung untuk itu, ya. Nah, kemudian dalam bentuk praksisnya itu dikembangkan nalar ayat-ayat semesta. Jadi sebuah ayat kita baca, kemudian kita beri pertanyaan-pertanyaan kritis logis. Dari situ kemudian diberi jawaban sementara, dan dari jawaban sementara itu kemudian kita lakukan observasi atau eksperimen atau teoritisasi, dan ini kemudian nantinya akan menjadi semacam kitab suci itu menjadi basis konstruksi ilmu pengetahuan. Karena kita tahu bahwa sains positivistik itu menolak wahyu sebagai sumber informasi. Sekedar contoh, ya, sekedar contoh. Al-Quran menyebut diturunkannya air dari langit itu menggunakan 5 redaksi yang berbeda. Ya, 4 itu menggunakan kata kerja lampau, fi'il madi, tetapi dengan fa'il yang berbeda. Yang pertama adalah anzala dan nazzala, itu jelas fa'ilnya adalah huwa, sedangkan anzalna dan nazzalna itu fa'ilnya adalah nahnu. Tapi antara anzala dan nazzala itu berbeda. Kalau anzala itu menurunkan sekali, kalau nazzala itu menurunkan berkali-kali atau menurunkan dalam jumlah besar. Maka kemudian apa sebenarnya makna pilihan redaksi ini? Ya, kenapa Allah membuat berbeda? Tentu ini bukan sekedar permainan kata, tetapi ini mempunyai implikasi ilmiah yang harus diteliti oleh seismolog Muslim yang akan datang. Dan ini bercerita tentang diturunkannya air di masa lampau. Sedangkan air yang akan datang dan sedang diturunkan itu digunakan fi'il mudhari, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an. Ini contoh yang sederhana, ya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah
bahwa di dalam Al-Qur'an disebutkan wa yusqana fiha ka'san kana mizazuha zanjabila. Kelak para penghuni surga itu diberi minuman campuran wedang jahe. Kalau saya orang Surabaya dijanjani wedang jahe, itu enggak terlalu tertarik. Kenapa? Karena Surabaya panas. Daerah panas itu akan lebih tertarik dijanjani es degan. Ya, karena itu lebih segar. Ya paling apes ya jus sirsat begitu kan. Ya. Tapi kenapa Allah memilih wedang jahe, susu jahe, kopi jahe, teh jahe, STMJ itu minuman para penghuni surga. Kenapa itu? Maka jawabannya harus riset. Diriset jahe itu. Kemudian keluarga jahe, kundir, kunyit, apa lagi? Temulawak, temulucu, temu ireng, temu kuning, orange dan lain-lain gitu kan. Ya, kalau lawak harus lucu, kalau enggak nanti enggak bisa ikut stand up comedy. Jadi ini harus diriset. Jawabannya riset, bukan tafsir lagi. Ya. Nah, kemudian dialektika antara agama dan sains. Kalian yang dari sekolah SMP umum, ya, bahkan juga sekolah Islam, ya, diberi prinsip oleh guru IPA, materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, kalau materi tidak diciptakan, berarti Allah sebagai pencipta itu gugur. Kalau materi tidak dapat dimusnahkan, berarti rukun iman yang kelima tentang yaumul akhir itu juga dusta. Berarti guru IPA itu menyesatkan kalian dengan mencekoi doktrin materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi kalian kufur setelah keluar dari ruang kelas itu. Untungnya orang tua kalian sadar kalau kalian disuruh ngaji lagi di TPA TPQ. Ustadz Tutip, anak saya tadi sudah dimurtadkan oleh guru IPA-nya. Sekarang tolong baca syahadatkan lagi. Gitu ya. Nah di sini nanti disyahadatkan terus. Ya, di transend. Ini contoh, ya, contoh dialektika antara agama dan sains. Ini materi khas transend, ya. Nah, maka pertimbangan ini kemudian melahirkan transend yang diresmikan secara official oleh sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah pada saat itu, Bapak Dr. Abdul Mukti, ya. Ini mana tanggalnya kok nggak muncul ini? Oh, 1 Muharram 1435 bertepatan dengan 5 November 2013. Ya, itu. Nah, jadi ini ya, ini 10 tahun yang lalu. Ya, jadi 10 tahun yang lalu. Ternyata saya belum banyak berubah. Ya. Karena memang fotonya foto dulu itu ya. Nah, ini adalah kegiatan laboratorium ayat-ayat semesta. Ini itu tadi yang disebutkan oleh kepala sekolah mengukur jari-jari bumi. Kok iso bumi diukur iki apa? Ya sekolah nok transend, mondok nok transend, ben iso. Di tempat lain gak diajari gini gitu ya. Ini yang dulu dilakukan oleh Eratosthenes gitu ya. Nah ini, jadi kita lakukan itu. Nah, kemudian ini anak-anak ya sebelum pengamatan bulan purnama di Panteria Kenjeran, ya biasalah foto-foto dulu ya. Ya, foto-foto dulu. Nah ini anak baru. Ini kegiatan yang sifatnya pasti untuk anak baru. Jadi nanti bulan Agustus atau September kalian akan diajak ke Surabaya. Anak baru, ya, santri baru. Jadi kalian nanti Agustus September itu akan diajak ke Surabaya, ke Panteria Kenjeran. Nanti di situ kalian akan melihat air mancur yang terbuat dari apa? Lampu-lampu itu, gitu ya. Akan ketemu dengan teman kalian dari Jombang, akan ketemu dengan teman kalian dari Jogja. Ya, itu. Ini kegiatan rutin. Tapi kalian belajar dulu menghitung ketinggian bulan. Nah ini anak-anak ketika mengamati. Ya, sekarang tempatnya udah baik, udah bagus. Enggak lagi seperti ini. Kalau dulu ya beginilah ya. Angkatan pertama begitu. Angkatan apa ini? Angkatan as-sabiqunal awalin. Yang penuh perjuangan ya. Nah ini. Nah itu kemudian ini kuliah tamu. Ini juga kuliah tamu awal-awal. Dihadiri oleh salah seorang penasihat pendidikan materi ya, Profesor Mikrajudin Abdullah, ya, guru besar nano sains di Departemen Fisika ITB. Ini ya, ini ketika pondoknya masih di
tempat yang lama. Nah kemudian kegiatan yang lain itu adalah bedah film. Ya, jadi filmnya orang-orang hebat, misalkan Ant-Man ya, manusia ukuran semut itu ditonton lalu dibedah. Ya, bagaimana itu secara ilmiah begitu dan apa implikasinya. Ini kegiatan diantaranya kegiatan malam Ahad yang tadi diceritakan oleh Ustadz Nardi. Nah kemudian Basic Midnight atau tahajud fisika. Ini yang biasanya belajar malam Ahad sampai dini hari bahkan sampai subuh kalau dulu ya, dipandu oleh instruktur dari tempat yang lain. Nah ini kegiatan-kegiatan andalan dari Transcend ya, tentu kemudian didukung oleh kacang rebus atau jagung rebus tergantung pada musim yang ada. Dan ke depan ini tentu juga buku-bukunya nanti untuk memantapkan bahasa Arab ya dibuat dalam bahasa Arab termasuk buku matematiknya yang sudah jadi buku matematik, cuma kapan diterapkan ini harus didiskusikan lagi ya. Karena ustadznya juga harus bisa bahasa Arab ini gitu ya. Jadi kapan ustadznya dikasih semacam contekan atau gimana begitu. Itu penting ya. Ini tujuannya untuk membiasakan ya kalian bisa berbahasa Arab begitu ya. Nah, kalian ya berada di sini itu didorong untuk masuk ke perguruan tinggi terbaik di muka bumi. Minimum terbaik dulu di Indonesia. Ya, dan alhamdulillah kakak kelas kalian angkatan ke-8 Zeolite Generation itu sudah menembus semua perguruan tinggi PTN terbaik di Indonesia. ITB, UI, UGM, ITS, UNER, IPB, UB, Undip. Ya, itu sudah ketembus oleh angkatan ke-8 kemarin. Ya. Nah, angkatan berikutnya sudah harus mulai ada yang melirik NUS, National University of Singapore, TIT, Tokyo Institute of Technology, MIT, Madura Institute of Technology. Itu, tapi di Madura belum ada perguruan tinggi yang seperti itu ya. Nah ini, jadi kalian diharapkan masuk perguruan tinggi top. Itu. Jadi target kita memang tidak main-main itu, ya. Nah, singkat cerita, kalian para santri diharapkan menjadi Ibnu Sina abad 21. Ya, seorang dokter yang filsuf, seorang dokter yang juga hafal Quran beliaunya karena hafalannya sudah mulai SD, mulai kelas 7 tahun. Kalau kalian sekarang mau ngapalkan nanti fisikanya kedodoran. Ya. Atau seperti kemarin, ada orang tua yang sambat, "Ya Ustaz, ini baik pelajarannya, tapi hafalannya 20 juz kemarin udah rontok." Iya, itulah implikasi karena memang ini berat. Ya, matematik, fisika dan itu berat. Itu ya. Itu. Jadi makanya di sini dengan sadar ya, itu memang tidak ada kelas yang khusus kemudian kelas hafalan ya, kecuali kalau ada yang berminat tapi bisa mempertahankan nilai-nilai IPA-nya, monggo ya. Nah, kita punya kembaran Transcend ya. Ini foto terbaru dari pesantren Transcend Tebu Ireng ya. Ini tuh. Jadi kalian tuh punya kembaran, punya adik ya. Di sini namanya pesantren Tebu Ijo, di Jombang sana itu Tebu Ireng ya. Jadi ini pesantren Transcend Tebu Ijo. Kalau kalian mau lihat dari jalan tebunya kelihatan ijo. Kalau di Tebu Ireng saya udah berkali-kali nyari Tebu Irengnya nggak ketemu, mungkin udah habis ya, udah menjadi sejarah gitu. Jadi kalian punya kembaran dengan Tebu Ireng. Nah, selamat datang di Transcend yang berdiri 1 Muharram 1435 bertepatan dengan 5 November 2013. Kalian menjadi angkatan ke-11 ya. Transcend mewakili pesantren genre baru, pesantren yang di dalamnya ada dialektika antara agama dan sains yang dikurung dalam kurikulumnya meniscayakan filsafat. Allah akan mengangkat derajat kita karena iman dan ilmu. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.